Halo teman-teman, aku mau cerita. Aku resign dari tempat kerjaku itu bulan Maret. Jadi dari awal April sampai sekarang aku itu gak kerja. Awal-awal aku resign itu aku ngerasa senang karena aku gak perlu bangun pagi, aku gak perlu siapin seragamku buat berangkat kerja, dan aku gak perlu capek-capek lagi kerja. Awal-awal April tuh aku seneng banget, sampai aku tuh bener-bener main kemana-mana gitu. Aku bener-bener pengen habisin uangku, sisa gajiku saat itu, dan aku seneng. Tapi di akhir April aku mulai bingung karena aku lebih banyak menghabiskan waktuku untuk tidur dan sendirian. Walaupun aku punya pacar, tapi kita ketemunya juga 2 kali seminggu, jadi gak selalu ketemu, dan aku menghabiskan waktuku sendirian. Di akhir April itu aku mulai ngerasa jenuh, bosen, kayak ada yang hilang gitu. Awalnya aku gak sadar kalau aku tuh jenuh karena tiba-tiba aku santai hidupku gitu, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Di minggu terakhir bulan April itu hampir semingguan sampai ke awal Mei, aku mimpi buruk, bener-bener mimpi buruk, yang bahkan tiap aku tidur itu aku mimpi buruk gitu. Mau aku tidur pagi, siang, sore, malam, aku selalu mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu bisa soal hantu atau kematian. Itu ganggu banget. Sampai pernah puncaknya itu aku tidur siang ke sore, aku mimpi buruk banget sampai aku tuh sesak. Emang tiap mimpi buruk aku bangun itu selalu nangis, tapi kayak nangisnya itu sebentar. Tapi itu satu waktu itu aku bangun dan dadaku sesek, aku nangis. Biasanya kalau aku mimpi buruk terus aku nangis, setelah aku sadar kalau itu cuma mimpi, aku ya, langsung biasa aja. Tapi saat itu bahkan aku tuh udah sadar, tapi aku nggak bisa berhenti nangis. Aku terus-terusan nangis, dadaku sesek banget. Aku takut, dan aku seringnya itu emang sendirian di rumah. Jadi orang tua aku kerja, dan karena kuliahku juga online aja, aku emang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sendirian gitu. Di situ dadaku sesek, kepalaku pusing, mataku bengkak sembab. Ada sekitar sejaman aku nangis dulu setelah bangun tidur itu, nangis pusing. Dan aku ngabarin pacarku kalau aku mimpi buruk lagi. Sebelum-sebelumnya aku udah cerita ke pacarku aku mimpi buruk, cuman pacarku selalu bilang itu cuman bunga tidur, itu cuman hal-hal yang biasa terjadi karena tiba-tiba aku nggak kerja gitu. Begitupun sama kayak ibuku, aku bilang ke ibuku, mama enggak mimpi buruk sampai aku takut tidur sendirian. Terus ibuku bilang itu cuman bunga tidur, aku cuman capek gitu. Awalnya aku juga mikirnya gitu, paling aku cuman capek karena aku nggak ada kerjaan, aku nggak ada aktivitas yang signifikan gitu. Dan sampai saat itu tuh dimana aku ngabarin pacarku, dan pacarku bilang itu bunga tidur, itu tuh untuk pertama kalinya aku kesel, aku emosi sama dia. Kayak aku ngomong sama dia, kamu bisa gak sih jangan dulu pakai logikamu gitu. Aku lagi gak baik-baik aja, aku gak bisa nangkep semua omonganmu.
dia jelasinnya secara medis, dan aku bilang gitu, aku nggak bisa nangkep omonganmu sekarang, aku cuman lagi sedih, aku lagi kacau, aku lagi pusing, aku bilang gitu ke cowokku waktu itu. Dan dia minta maaf, dia mengiyakan gitu, dan aku kira cuman sampai situ, karena setelah itu mulai jarang aku mimpi buruk. Tapi aku mulai ngerasain lebih ke fisikku, kayak capek banget, padahal aku nggak ngapa-ngapain, aku bener-bener nggak ngapa-ngapain seharian gitu. Ya kerjaanku cuman kerjain diskusiku, itu pun online kan, terus ya ngelakuin apa yang aku mau aja. Emang aku kebanyakan di rumah, aku nggak kemana-mana kecuali kalau aku keluar sama pacarku. Terus aku karena perubahan iklim dari kota ke rumahku, rumah bapak di Busungbiu, cuacanya kan berbeda ya, di sana dingin, di sini tuh panas. Tiap aku pulang tuh aku sesek. Dari kecil aku tuh emang sesek, kayak gampang pilek. Ini tuh hidungnya kalau senggol dikit bakalan bersin terus, nggak berhenti. Aku sebenarnya nggak nyaman banget. Tiap sebelum tidur aku selalu pilek, tiap baru bangun aku selalu pilek, tiap siang hari panas aku bisa aja pilek gitu. Bahkan di hujan sekalipun, hujan hujan angin, hujan badai, aku nggak selalu pilek. Tapi kalau misalnya lagi terik-teriknya aku pilek. Aku sebel banget sama itu. Aku nggak tahu aku alergi debu kah, alergi apakah, karena tiap bersih aku selalu pilek juga. Aku belum cek ke dokter, tapi intinya aku nggak nyaman sama itu, dan aku selalu sesak kalau misalnya pulang ke Busungbiu. Dan awalnya tuh pas aku terakhir kali di Busungbiu itu, pacarku tiba-tiba ajak aku ngomong serius, dan ujungnya tuh kita debat. Sebenarnya ya debatnya itu lebih ke kayak dia ngungkapin isi hatinya dan aku mengiyakan aja, aku nggak memberikan opiniku, jadi aku iya karena itu posisi aku sesak, dadaku tuh sesak banget teman-teman, sampai aku ngomong pun susah. Jadi kalau tiap aku mau tarik nafas atau bersin, aku selalu mute teleponnya supaya pacarku nggak dengar, supaya dia tuh tetap fokus sama topik kita. Aku nggak pengen dia tuh kepikiran atau aku mengganggu suasana. Aku nggak mau dia mikir aku nggak bisa diajak ngomong serius. Aku selalu tiba-tiba mengalihkan ke sakit gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Tapi ternyata salah. Aku nggak boleh harus kayak gitu. Kalau misalnya aku nganggap dia pacar, ya aku harusnya cerita keadaan asliku gimana kan. Oke. Itu malam itu kita debat sampai jam 2 pagi. Sebelumnya tuh dari aku baru pulang tuh aku udah pusing banget, karena papaku ngomongin tentang masalah di keluarga, pokoknya gitu deh. Terus sampai jam 2 pagi aku debat sama pacarku. Besokannya aku harus bangun pagi-pagi. Ya, pagi-pagi. Aku kira obrolan kita bakalan udah sampai sana aja, sampai kemarin udah tuntas, ternyata enggak. Jadi besok paginya aku dapat kabar kalau saudara nenekku meninggal. Itu aku harus datang ke lingkungan yang aku tuh menghindari banget buat ketemu orang-orang banyak kan sebenarnya. Tapi di sana aku terpaksa banget, karena ya keluarga aku udah meninggal. Aku harus datang ke sana, dan di sana posisinya aku diem aja. Aku mungkin ngomong tapi seperlunya aja gitu. Aku tuh nggak kuat sama lingkungan di sana. Aku nggak bisa bersosialisasi rasanya. Aku tuh pusing banget rasanya. Dan sampai siang itu aku datang ke graduation adik sepupuku. Ada juga manusia yang bikin aku tuh pening, pusing, capek gitu kan. Dimana aku nggak pakai helm dan aku benar-benar kepanasan saat itu, nggak pakai topi. Dan
sampai siang. Itu aku belum dapat tidur siang, aku udah lapar. Terus jam 4 jam 4 sore itu ada acara nikahan di gereja. Jadi ibuku tuh ngajak aku buat ke acara itu. Dan aku bilang oke, OTW. Jadi aku nggak bener-bener nggak istirahat dari pagi buta itu. Aku langsung berangkat ke kota lagi. Di perjalanan aku ngantuk banget, bahkan berapa kali aku hampir kecelakaan karena bener pusing, capek. Sampai di rumah ibu kandungku, aku ketiduran, bener-bener ketiduran, gak sadar. Terus aku kebangun, ada acara gitu, karena ibuku udah di gereja. Jadi aku langsung ke gereja. Aku gak mandi, aku cuman ganti celana, ganti bawahan aja, pakai celana, baju pun masih sama. Dan aku nggak taruh barang-barangku, aku tetap bawa tas gantungku. Dan make upku ya aku touch up dikit lah, pakai lipstick dikit, udah. Sampai sana acara nikahan biasa, ya menikmati makanan, udah. Ternyata pacarku masih belum tuntas belum clear lah sama masalah yang kemarinnya itu. Jadi aku bilang oke, aku bakal pulang jam 7:30. Jadi jam 8:30 kita bisa teleponan lagi untuk selesaiin masalah kita yang kemarin. Dia bilang oke. Jadi aku pulang lebih dulu daripada orang tuaku. Ya, bapakku sama ibu kandungku masih di gereja. Terus aku pulang, aku beres-beres, bersih-bersih, dan aku teleponan. Itu kita udah selesai, kita tuntas itu. Emang gak sampai pagi, tapi iya tuntas, bener tuntas. Besokannya motorku rusak, bensinku bocor. Aku pergi ke bengkel dan aku nunggu di sana 2 jam di bengkel itu. Dan itu motor bukan yang motor yang biasa aku pakai, itu motor yang biasa bapakku pakai. Bayangin, rusak. Dan beberapa minggu sebelumnya tuh aku udah ganti bannya, itu mahal. Dan waktu aku bawa ke bengkel itu banyak banget yang rusak. Aku selama 2 jam nunggu, montirnya bolak-balik nanya, kak ini ada yang rusak mau diganti, kak ini ada yang rusak mau diganti. Aku tuh pening banget, kayak udah ganti semua, saya nggak tahu yang mas maksud itu yang mana, ya ganti aja, kalau lebih baik diganti aja, aku bilang gitu. Dan iya, itu aku telepon bapak kandungku yang di desa. Aku bilang ini rusak. Terus bapak kandungku bilang, kamu masih punya uang kan? Di situ aku kayak masih, aku bilang masih untuk sebulan ini, bilang gitu. Terus aku matiin teleponnya. Aku sebel banget karena dia tuh suka banget beli motor bekas, tapi kayak enggak, gimana ya, kalau misalnya beli motor bekas tapi rusak terus, sama aja bohong kan, mending beli motor baru kan. Aku tuh chat bapakku kayak gitu, lumayan kasar sih, kayak sebel aku. Dan dia balas chatnya dan aku nggak balas lagi. Aku males pulang dari bengkel. Aku tuh perengut kepanasan, lapar, pusing, capek, karena aku ngerasa aku kayaknya lagi burnout banget hari itu. Jadi aku mutusin buat jalan santai. Selama jalan santai itu ya jalan tipis-tipis di perumahan ada di sini, aku ngerasa udah lebih tenang gitu. Kayak aku ngelihat sunset. Oh, Tuhan itu nyuruh aku buat tenang, jangan emosian gitu kan. Nih aku udah tenang nih pulang dari jalan-jalan tuh aku tenang. Aku mandi, aku makan, dan aku teleponan sama pacarku. Tapi setelah makan, tiba-tiba dadaku sesek, aku mual, aku muntah, perutku sakit, di ulu hatiku sakit banget, benar-benar sakit banget. Sakitnya tuh kayak
gila kayak ditusuk anjing, bener-bener sakit banget. Kayak aduh, aku ngomong gak bisa, aku berdiri, aku jalan sakit banget, kayak bener-bener kayak ditusuk gitu. Dan aku nggak kuat dong, aku bilang sama pacarku aku nggak bisa ngomong, aku ketik nih, aku ketik, padahal kita masih teleponan tapi aku ketik, maaf ya aku nggak bisa ngomong, dadak ulu hatiku sesek tuh. Terus aku tinggal istirahat. Terus aku itu saat itu aku sempat bilang sama ibuku, masak dadanya sesek, aku mual, sakit, ulu hatiku sakit. Terus ibuku kasih aku susu hangat, aku minum. Terus aku pakai minyak hangat, aku pikir bentaran juga sembuh, besok juga sembuh. Aku bawa tidur, tapi itu nggak bisa, sakit banget, makin lama tuh makin sakit. Sampai di jam 11 lebih, 11 malam aku nggak kuat, aku bilang ke ibuku, ayo cari dokter. Ibuku awalnya nolak, kemana cari dokter jam segini, udah kamu istirahat aja, dibawa istirahat. Aku coba istirahat lagi, tapi enggak, aku sampai minta tolong sama ibu, ayo ke dokter aja, nggak kuat gitu. Dan ibuku mengiyakan, jadi kita tuh langsung ke dokter berdua, ke IGD, ke rumah sakit umum. Di sana ada dokter banyak banget yang nanya, apanya sakit, ini sakit gitu. Nah saat ibuku lagi registrasi, tiba-tiba ada salah satu, aku kayaknya itu dokter atau perawat nggak tahu, tiba-tiba dia nyamperin aku, dia nanya kapan terakhir kali datang bulan, sambil ngeliatin dari ujung kepala sampai ujung kakiku. Terus aku kayak, lupa dokter, saya nggak teratur datang bulannya, yang penting awal bulan gitu, tanggal yang pastinya saya lupa gitu. Terus dokter kayak lupa gitu, bener, dia kayak beneran udah pernah datang bulan, berarti saat ini harusnya datang bulan dong gitu. Iya tapi saya lupa tanggal pasti, yang penting awal bulan gitu. Dokter itu langsung pergi. Itu aku setelah ibuku masuk, aku bilang aku nggak pernah ngapa-ngapain, aku nggak pernah aneh-aneh, kok dokternya bilang kayak gitu, aku nggak hamil, aku bilang gitu. Hampir mau nangis aku ngomong gitu. Ibuku percaya sama aku, kayak udah tenang, itu pikiran gitu, kamu sehari ini udah mumet ya gitu. Dari setelah aku pulang itu aku udah mumet banget. Terus sampai jam 2 pagi lah pulang lah aku setelah observasi. Dan sebenarnya perutku tuh masih nggak enak banget, aku nggak bisa tidur gitu. Terus bangunlah. Terus pagi-pagi bapakku tuh nyamperin aku, dia minta maaf sama aku, suami ibuku ya yang sekarang, minta maaf karena kemarin dia tuh nggak sadar kalau kita tuh ke rumah sakit, karena dia kemarin itu abis minum obat, jadi dia tuh ketiduran gitu. Di situ aku kan masih tidur, dia datang ke kamarku, ada ibuku ya, dia pegang kakiku sambil pijitin kaki, maaf ya. Terus mereka keluar. Di situ aku nangis langsung. Bapakku, dia tuh aku nggak ada hubungan darah apapun sama dia, tapi dia minta maaf karena dia nggak sengaja loh, untuk hal yang menurutku it's okay, nggak apa-apa gitu kan, tapi dia minta maaf sama aku. Itu aku makin aku pening banget saat itu. Terus oke, tenang. Seharian itu aku ngabarin orang-orang temanku gitu, aku tuh pengen dijenguk, aku tuh pengen didengerin gitu. Ibuku kerja, bapakku kerja, aku ya nggak apa-apa, aku makan bubur lah, benar-benar bubur aja gitu. Aku hubungin berapa orang, pacarku juga, dan ada temanku datang jenguk aku tuh senang banget. Kayak walaupun mereka misal nggak bawa, aku nggak mengharapkan apapun dari mereka, yang penting mereka tuh datang ngajak aku ngobrol. Ternyata yang aku butuhin itu adalah ngobrol.
aku butuh orang untuk dengerin aku butuh orang untuk diajak ngobrol. Dan pacarku datang, aku minta bawain air kelapa, dia datang bawain air kelapa. Aku cuman sama dia, aku cuman nyender, pelukan, tapi aku diem. Dia elus-elus kepalaku, aku ngeliatin dia ngeliatin aku. Kayak aku tuh seneng banget, walaupun sakitnya tuh masih ya, cuman aku seneng gitu ada orang yang peduli sama aku gitu. Dan setelah hari-hari itu aku berusaha untuk jaga makanku, tapi setelah hari itu sampai detik ini nafsu makanku benar-benar kacau, masih kacau ya. Aku nggak niat makan, sumpah. Makan dikit-dikit banget, dan berat badanku turun drastis sekitar 3-4 kilo. Turun. Aku makan males, aku ngerjain sesuatu males. Sejak aku sakit itu tuh aku makin down. Aku dapet ribut sama pacarku. Setelah aku sakit itu ya, lagi kita tuh dapat ribut. Jadi setelah ribut itu tuh aku selalu menyalahkan diri aku sendiri. Aku pening, aku pusing, aku menyangkut pautkan sama masa laluku. Kayak aku kayak gini pasti gara-gara dulu aku seperti ini, aku dapat karma kayak gini. Frustasilah aku. Dan hampir setiap hari aku tuh nangis. Ini aku sudah tadi habis nangis sama pacarku. Aku ngerasa bersalah banget sama pacarku, kayak dia tuh baik. Kayak aku sampai tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di pikiranku, semua hal yang pacarku lakukan itu hal baik. Sampai aku selalu mikir pacarku tuh orang baik, aku yang jahat gitu. Aku gak bisa membedakan dia tuh sebenarnya baik sama aku atau enggak. Misal hal-hal yang kalau misalnya orang lain itu, loh kok pacarmu gini, tapi bagiku tuh baik banget, itu udah baik banget. Jadi aku gak bisa membedakan yang buruk sama yang baik. Sampai segala hal yang terjadi sama aku itu tuh baik, tapi kalau misalnya itu bikin aku sedih, itu artinya aku yang buruk. Aku balikin ke aku yang salah, aku yang beban, kenapa aku ngelakuin itu. Aku pusing, beneran aku pusing banget. Bahkan hampir tiap hari tuh aku nangis. Aku sempetin buat aku nangis gitu. Aku nangis, aku kayak kecewa, aku ngomong sama diriku sendiri, kamu kok kayak gini, kamu tuh bikin orang repot, kamu tuh bikin orang pusing gitu. Kenapa sih? Kalau misalnya ditanya apakah ada pikiran untuk mengakhiri hidup, ada. Itu sebenarnya dari dulu juga ada, cuman sekarang itu bukan ke mengakhiri hidup, tapi kayak bener-bener stres, masih dalam fase aku nyalahin diriku sendiri, belum di titik aku pengen mengakhiri hidup. Dan sekarang aku sadar aku tuh harus sembuh. Pacarku, keluargaku, mereka tuh selalu ada karena aku nggak ngomong sama mereka, karena aku nggak terbuka sama mereka. Aku juga bingung kenapa aku nggak bisa terbuka sama mereka. Aku nyari salahnya itu di mana. Problemnya itu ada di aku yang nggak bisa terbuka sama mereka, sama pasanganku, sama orang tuaku, sama teman-temanku. Aku selalu nutupin diriku sendiri, aku selalu membatasi apa yang harusnya mereka tahu, apa yang harusnya mereka nggak tahu. Kayak aku nggak mau bebanin mereka punya masalah mereka, padahal aku cuma pengen cerita. Aku nggak ngerti, ini kayak aku tuh ada banyak pikiran gitu loh. Kayak satunya di kananku bilang udah cerita aja, di kiriku bilang udah jangan cerita, mereka punya masalah. Jadi aku bingung, aku harus ngikutin sisi yang mana, yang kanan atau yang kiri. Jadi itu yang bikin aku pusing, pening banget sumpah. Kayak aku tuh kayak aku salah, banyak banget aku salah sama orang.
setiap saat aku tuh ngomong ke pacarku, maaf ya, aku banyak salah sama kamu. Aku selalu ngomong gitu sama pacarku, sama ibuku, sama teman-temanku. Aku selalu minta maaf ya, maaf ya. Aku ada di fase kayak aku tuh benar-benar gak berguna, aku tuh gak layak, aku tuh gak pantas. Bahkan aku gak bisa jaga diriku sendiri. Kayak bayangin, aku gak ngerawat diriku sejak aku sakit itu. Aku udah mulai cuek sama penampilan, sama kesehatanku. Aku mulai hilang kendali sama pikiranku. Aku mulai mikirin yang aneh-aneh. Walaupun aku nggak bermimpi buruk seperti sebelumnya yang berkala gitu ya, tapi ini tuh kayak dalam dinyata gitu. Sampai ini ya mimpi buruknya gitu. Aku kayak pengen apa ya, kalau untuk tidur itu aku takut, tapi aku tuh capek gitu. Dan aku mutusin untuk buat tes kesehatan mentalku, tapi aku bakalan bagiin di sini nanti setelah aku selesai tes. Aku sebenarnya nggak mau orang-orang tahu karena aku takut aku dijudge. Jadi aku rasa video ini bakalan jadi kenang-kenangan. Kalau aku tuh juga pengen sembuh, aku pengen berdamai. Aku kira aku udah bahagia, aku kira aku tahun lalu akhir tahun 2025 aku kira aku udah mulai berdamai sama diriku sendiri. Aku udah mulai nyusun profilku, aku udah mulai nyusun apa yang aku mau, apa yang aku suka. Tapi ketika aku pacaran sama pacarku dan perlahan dia tuh kayak nyadarin aku bahwa lukaku itu tuh belum sembuh, itu aku makin down. Dia selalu ngomong kayak, lukamu itu belum sembuh, kamu gak boleh ngelupain masalahmu gitu. Aku makin ngerasa bersalah. Buat teman-teman yang nonton mungkin video ini, aku cuma mau bilang kalau aku juga lagi berjuang. Aku bakal sembuh. Aku harus sembuh. Aku bakalan bagiin videonya, bagiin ceritaku lagi di YouTubeku ini. Terima kasih udah nontonin omonganku. Kayak orang gila ya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting aku cerita di sini. Bye bye.